warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Ida Nuraini. Saya dari PMII Rayon Dakwah Komisariat UIN Wali Songo, Semarang. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari pelaksanaan PKD yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat UIN Wali Songo, Semarang. Dalam video kali ini, saya akan mengulas materi sedikit tentang porsi wanita dalam format politik dan ekonomi. Sedikit mengulas materi. Kondisi perempuan sebelum kedatangan Islam itu sangatlah memprihatinkan. Dahulu, perempuan dilecehkan dan tidak dihargai. Bahkan, wanita diperlakukan seperti barang. Mereka diperjualbelikan, mereka diragukan kemanusiaannya, bahkan dipertanyakan status kemanusiaannya itu, apakah perempuan itu manusia atau bukan? Apakah perempuan itu mendapatkan pahala apabila dia berbuat baik? Apakah perempuan itu dapat masuk surga setelah mereka meninggal? Semua itu dipertanyakan, hingga mereka tidak segan-segan untuk membunuh bayi perempuan mereka. Tetapi, setelah kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW membawa risalah dan melakukan perubahan. Al-Quran telah mendeklarasikan tentang perempuan, seperti dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana dinyatakan bahwa perempuan ialah manusia yang tidak beda dari laki-laki. Nabi Muhammad SAW datang dengan mengajarkan ilmu tauhid. Dan inti dari pelajaran tauhid itu sendiri ialah menentang patriarchy culture. Dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang menyatakan bahwa perempuan tidak di bawah laki-laki, sebab keduanya merupakan khalifah dari muka bumi dan mereka harus saling bekerja sama. Sebenarnya, baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, lalu bagaimana porsi seorang perempuan itu dalam format politik? Sebenarnya, di era reformasi sekarang ini, pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk kaum perempuan dalam bidang politik, yaitu adanya kebijakan afirmasi action, di mana perempuan itu memiliki porsi 30% dalam parlemen. Dibutuhkan affirmative action itu sendiri karena masih kentalnya patriarchy culture yang ada di negara kita ini, sehingga itu menyulitkan perempuan untuk masuk ke dalam ranah perpolitikan itu sendiri. Nah, biasanya perempuan itu dijudge berdasarkan jenis kelaminnya aja, bukan karena pengetahuan atau kemampuannya. Padahal banyak sekali perempuan di negara kita ini yang memang memiliki potensi dan pengetahuan yang luas untuk dapat mengatur masyarakat itu sendiri. Sangat disayangkan sekali bahwa 30% ruang itu belum dapat terisi secara maksimal karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Sadarnya perempuan atas keterlibatannya di dalam dunia politik. Masih banyak sekali perempuan yang berpikir bahwa pembicaraan mengenai politik itu adalah sesuatu yang asing dan tabu. Masih banyak juga yang merasa bahwa politik suatu hal yang sangat membosankan jika dibicarakan. Juga perempuan yang masih berpikir bahwa perbincangan tentang politik itu bukanlah sesuatu yang penting, karena masih banyak yang merasa bahwa politik itu bukanlah bagian atau porsi dari mereka itu sendiri. Padahal keterlibatan perempuan di dalam politik itu sangatlah penting. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perempuan apabila terlibat di dalam dunia politik itu dapat menyuarakan hak-hak perempuan. Karena yang mengerti betul tentang perempuan itu ya perempuan, seperti itu kan. Nah, apa pentingnya menyuarakan hak-hak perempuan itu? Masih banyak sekali pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan, sangat banyak sekali masalah-masalah perempuan yang terjadi di dalam Indonesia. Dengan adanya keterlibatan perempuan di dalam politik itu, mereka bisa ikut andil dalam menyuarakan ketika pemerintah membuat suatu kebijakan. Karena tidak dapat dipungkiri pula
banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang berpengaruh terhadap perempuan. Dengan masuknya perempuan di dalam dunia politik atau parlemen, itu tentu saja dapat menghapuskan patriarki culture yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya perempuan masuk di dalam perpolitikan, mereka dapat membuktikan bahwa ini loh perempuan, kita tidak hanya mampu mengatur urusan rumah tangga saja, tapi kita juga mampu untuk memimpin dan kita juga mampu untuk mengatur masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu masih banyak perempuan yang tidak merasa percaya diri untuk masuk ke dalam parlemen. Mereka masih merasa kurang, masih merasa tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang akan mengatur masyarakatnya. Jika kita lihat kondisi perempuan saat ini itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin dan masuk ke dalam ranah perpolitikan itu. Harus memiliki kesempatan yang sama atau equal opportunity di dalam berinteraksi di ruang publik. Nah, negara juga sudah menjamin hal tersebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28D ayat 3. Nah, jadi sebenarnya perempuan itu memiliki kebebasan atau memiliki kesempatan yang sama juga di dalam untuk masuk ke dalam politik atau pemerintahan tersebut. Keterlibatan perempuan di dalam bidang politik itu sangatlah penting, dan penting untuk ikut menyuarakan hak dari perempuan, juga dapat menghapuskan majelis gender yang ada di Indonesia ini dan segera jadi kesetaraan gender. Bagaimana keterlibatan perempuan di dalam dunia ekonomi? Keterlibatan perempuan di dunia ekonomi itu juga sangatlah penting. Tanpa adanya keterlibatan perempuan dalam membuat kebijakan, pertumbuhan ekonomi di negara ini tidak akan dapat dirasakan oleh semua pihak. Namun, lagi dan lagi, keterlibatan perempuan juga belum optimal karena berbagai kendala. Apabila wanita itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya, sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, itu juga tidak akan baik bagi perempuan itu sendiri. Nah, jika perempuan itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, maka itu akan baik untuk perempuan itu sendiri, baik untuk keluarganya, dan juga baik untuk roda perekonomian negara ini. Nah, maka dari itu, di era 4.0 ini, kita sebagai perempuan jangan hanya mau untuk mengkonsumsi dan mengkonsumsi lagi. Ada baiknya itu lebih kreatif dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan berani memanfaatkan teknologi-teknologi yang saat ini sudah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan.